Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki materi persamaan dan fungsi kuadrat. Mari kita melihat peta konsepnya terlebih dahulu. Yang pertama membahas persamaan kuadrat, kemudian grafik fungsi kuadrat, yang selanjutnya sumbu simetri dan nilai optimum, berikutnya fungsi kuadrat, dan yang terakhir aplikasi fungsi kuadrat. Hari ini kita akan mempelajari subbab yang pertama, yaitu persamaan kuadrat. Lalu, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, pengertian, kemudian bentuk umumnya, dan cara menentukan akar persamaan kuadrat. Langsung saja kita memasuki pengertian dan bentuk umumnya. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Agar lebih memahaminya, perhatikan bentuk umum berikut ini. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. A dan B merupakan koefisien dengan nilai A tidak boleh sama dengan 0. 2 merupakan pangkat tertinggi dari persamaan kuadrat dan C merupakan konstanta. Contoh dari persamaan kuadrat adalah X kuadrat ditambah 8X ditambah 10 sama dengan 0. 3X kuadrat ditambah 5X dikurangi 25 sama dengan 0. Jadi, semua persamaan dengan pangkat tertinggi sama dengan 2 termasuk dalam persamaan kuadrat. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara mencari akar persamaan. Ada 3 cara, yaitu memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus ABC. Tetapi, pada pertemuan ini hanya akan dibahas sampai cara pemfaktoran saja. Pemfaktoran merupakan penjumlahan suku aljabar menjadi bentuk faktornya. Apa itu? Coba kalian lihat penjabaran berikut ini. Hasil pemfaktoran dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat kita tuliskan dalam bentuk X ditambah P dikali X ditambah Q sama dengan 0. Dengan P dan Q merupakan bilangan bulat. Bentuk X ditambah P dikali X ditambah Q dapat kita jabarkan menjadi bentuk X kuadrat ditambah QX ditambah PX ditambah PQ. Karena QX dan PX memiliki variabel yang sama yaitu X, maka bisa kita kelompokkan menjadi X kuadrat ditambah dalam kurung Q ditambah PX ditambah PQ. Setelah itu, coba kita perhatikan bentuk umum dan hasil penjabaran bentuk X ditambah P dikali X ditambah Q. Kedua persamaan tersebut sama-sama memiliki variabel X kuadrat, X, dan konstanta. Sehingga bisa kita dapatkan sebuah rumus untuk mencari akar-akar persamaan, yaitu B sama dengan P ditambah Q dan C sama dengan P dikali Q. Sehingga untuk mencari akar-akar persamaan, maka kita harus mencari bilangan P dan Q yang jika dijumlahkan menghasilkan B dan jika dikalikan menghasilkan C. Pada pemfaktoran sendiri dibagi menjadi 4 bentuk, yaitu yang pertama, pemfaktoran bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan nilai A sama dengan 1. Yang kedua, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan nilai A tidak sama dengan 1. Yang ketiga, X kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Dan yang terakhir, X kuadrat dikurangi C sama dengan 0. Langsung saja kita membahas bentuk yang pertama. Perhatikan contoh berikut ini. Tentukanlah akar-akar persamaan bentuk X kuadrat dikurangi 15X ditambah 14 sama dengan 0. Untuk mempermudahnya, identifikasi lebih dulu nilai B dan C-nya. Setelah itu, carilah dua bilangan jika dijumlahkan menghasilkan min 15 dan jika dikalikan menghasilkan 14. Jangan lupa untuk memperhatikan tanda atau nilai bilangannya. Coba perhatikan tabel berikut ini. Kita ambil bilangan 1 dan 14. Ternyata jika dijumlahkan menghasilkan 15, sedangkan yang kita butuhkan adalah min 15. Maka kita ambil bilangan dengan nilai yang berbeda, yaitu min 1 dan min 14. Ternyata jika dijumlahkan hasilnya min 15, jika dikalikan hasilnya 14. Nah, jika sudah sesuai, kita masukkan dalam persamaan menjadi bentuk pemfaktoran, yaitu X min 1 dikali X min 14 sama dengan 0. Sehingga didapatkan akar-akarnya X min 1 sama dengan 0, nilai X sama dengan 1. Atau X min 14 sama dengan 0,
nilai X sama dengan 14. Yang selanjutnya, pemfaktoran bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan nilai A tidak sama dengan 1. Pemfaktoran bentuk ini konsepnya sama dengan bentuk sebelumnya. Hanya saja karena A tidak sama dengan 1, terlebih dahulu kalikan nilai A dan C-nya. Coba perhatikan contoh berikut ini. Tentukan akar-akar persamaan bentuk 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Yang pertama, identifikasi lebih dulu nilai A, B, dan C-nya. Kemudian kalikan nilai A dan C. Jika sudah, carilah dua bilangan yang jika dijumlah hasilnya 7 dan jika dikalikan hasilnya hasil perkalian A dan C yaitu 6. Coba kita ambil bilangan 1 dan 6 dan kita uji. 1 ditambah 6 sama dengan 7 dan 1 dikali 6 sama dengan 6. Jika sudah sesuai, masukkan dalam persamaan dengan menambahkan variabel X sehingga menjadi 2x kuadrat ditambah 1x ditambah 6x ditambah 3. Beri tanda kurung agar lebih mudah memfaktorkannya. Kemudian faktorkan bentuk tersebut menjadi x dikali 2x ditambah 1 ditambah 3 dikali 2x ditambah 1. Yang selanjutnya, gunakan sifat distributif sehingga persamaannya menjadi X ditambah 3 dikali 2X ditambah 1, sehingga akar-akar persamaannya dapat ditentukan dengan memasukkan hasil akhir pemfaktoran yang sudah didapat. Maka akan didapatkan nilai akar-akar dari persamaan tersebut yaitu X ditambah 3 sama dengan 0, jadi nilai X sama dengan min 3, atau 2X ditambah 1 sama dengan 0, jadi nilai X-nya sama dengan min 1/2. Bentuk yang ketiga adalah AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Untuk mencari rumus akar-akar persamaan, coba kita jabarkan bentuk AX kuadrat ditambah BX menjadi AX dikali X ditambah B per A sama dengan 0. Maka akan didapatkan rumus akar-akar persamaan yaitu AX sama dengan 0 atau X ditambah B per A sama dengan 0, jadi X sama dengan min B per A. Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan akar-akar persamaan dari 3x kuadrat ditambah 5x sama dengan 0. Yang pertama, kita jabarkan 3x kuadrat ditambah 5x sama dengan 0 menjadi bentuk x dikali 3x ditambah 5 sama dengan 0. Sehingga didapatkan akar-akarnya yaitu x sama dengan 0 atau 3x ditambah 5 sama dengan 0, maka X sama dengan min 5/3. Jadi pemfaktoran bentuk ini salah satu akarnya selalu bernilai 0. Dan kita akan membahas bentuk yang terakhir, yaitu X kuadrat dikurangi C sama dengan 0. Dari penjabaran bentuk X kuadrat min C sama dengan 0 akan didapatkan rumus mencari akar-akar persamaannya, yaitu X min B dikali X ditambah B sama dengan 0, dengan nilai B adalah akar mutlak C. Nilai mutlak berarti bilangan selalu bernilai positif. Coba perhatikan contoh berikut ini. Tentukanlah akar-akar persamaan dari X kuadrat dikurangi 16. Maka penyelesaiannya dapat sesuai dengan rumus, yaitu X dikurangi akar 16 dikali X ditambah akar 16 sama dengan 0. Akar 16 sendiri merupakan hasil kuadrat dari 4, sehingga persamaannya dapat dituliskan menjadi X min 4 dikali X ditambah 4 sama dengan 0. Sehingga didapatkan akar-akarnya adalah X min 4 sama dengan 0, jadi nilai X sama dengan 4. Atau X ditambah 4 sama dengan 0, jadi X sama dengan min 4.